Hai teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai gaya interaksi. Interaksi dapat diartikan sebagai dialog antara komputer dengan penggunanya. Dalam HCI, terdapat beberapa tipe gaya interaksi atau interaction styles. Pemilihan gaya interaksi ini dapat berdampak besar terhadap performa dari dialog antara komputer dengan penggunanya. Berikut ini adalah gaya interaksi yang umum ditemui. Command Line Interface, Menu, Natural Language, Question Answers, Form Fields, Point and Click, Three-dimensional interface, dan WIM atau Windows, Icons, Menu, and Pointers. Mari kita mulai dengan Command Line Interface. Seperti yang teman-teman tahu, tampilan Command Line Interface itu sangatlah sederhana. Gaya interaksi Command Line Interface atau CLI adalah dengan cara menuliskan perintah atau command baris per baris untuk dieksekusi. Nah, CLI ini adalah salah satu gaya dialog interaktif yang paling sederhana, paling tua, dan digunakan secara luas. Nah, umumnya kita temukan pada sistem Unix atau MS-DOS. Kelebihan dari gaya interaksi ini adalah kemampuan untuk menyampaikan instruksi secara langsung kepada komputer dengan menggunakan kata-kata, karakter, maupun function key. Gaya ini cocok bagi pengguna yang berpengalaman atau familiar dengan bahasa komputer. Sebagai contoh, programmer, developer, atau praktisi IT. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa lihat, jadi dia echo line 1, line 2, line 3. Kemudian ini di-assign ke tes 1. Begitu tes 1 dipanggil di sini, nah line 1, line 2, line 3-nya akan terketik. Kemudian di sini echo line 1 di-assign ke tes 2. Artinya tes 2 ini berisi line 1. Nah, ketika tes 2-nya diketik, maka line 1 akan keluar. Jadi bentuk command line interface itu seperti instruksi programming dan sifatnya sangat spesifik. Kalau orangnya bukan orang developer atau programmer, biasanya akan merasa kurang nyaman untuk melakukan interaksi dengan command line interface. Gaya interaksi yang kedua adalah menu. Nah, kalau menu ini sangat umum ditemukan karena orang awam pun sangat suka menggunakan gaya interaksi menu. Dalam gaya interaksi menu, kumpulan pilihan yang tersedia bagi pengguna ditampilkan pada layar, dan pengguna akan memilih pilihan-pilihan tersebut dengan menggunakan mouse, touchscreen, button, atau keyboard. Ya, jadi seperti menu, yang namanya menu itu ada pilihan-pilihan hidangan. Nah, di sini dalam interaksi dengan komputer, menu itu isinya adalah pilihan-pilihan perintah atau fungsi. Pengguna dimudahkan dengan ditampilkannya pilihan pada layar. Jadi kalau ada menu tuh kita tidak perlu mengingat atau menghafal command line atau sintaks karena semuanya sudah ditampilkan secara visual. Kita tinggal memilih yang mana yang mau kita gunakan. Kita hanya perlu merasa lebih familiar mengenai susunan pilihan menu karena biasanya pilihan menu ini tersusun secara hierarki. Yang ketiga adalah natural language atau bahasa natural. Gaya interaksi natural language dapat membantu pengguna yang tidak dapat mengingat command line atau urutan menu. Jadi kalau ini adalah gaya interaksi yang paling intuitif karena seperti berbicara dengan manusia. Masalahnya adalah tingginya ambiguitas dalam natural language membuat mesin sulit untuk memahami instruksi yang dimaksudkan pengguna. Jadi kita bisa memberikan perintah dengan begitu banyak variasi untuk satu perintah yang sama. Misalkan tutup pintu, pintu tutup, pintu ditutup gitu. Jadi harus menggunakan teknologi artificial intelligence yang cukup mumpuni supaya ambiguitas itu dapat dikenali dengan baik oleh komputer. Gaya interaksi ini banyak digunakan dalam smart appliances seperti Google Home Device, Amazon Echo, Apple Siri, dan sebagainya. Kemudian gaya interaksi yang keempat adalah question answer atau query dialog. Kalau question answer berarti tinggal jawab. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti tinggal jawab ya atau tidak. Kemudian ada jawaban pilihan ganda atau kode. Contoh dari gaya interaksi seperti ini adalah pada kuesioner online. Nah, kalau bentuknya query dialog itu berarti pertanyaan yang sifatnya potongan-potongan query. Contohnya adalah ketika kita berinteraksi dengan search engine seperti Google. Jadi kita memasukkan keyword yang kita mau, kemudian kita melakukan query berdasarkan keyword yang kita mau. Gaya interaksi yang kelima adalah form fields, mengisi form. Nah, gaya interaksi ini sangat spesifik. Jadi pengguna dihadapkan pada tampilan form dengan slot-slot yang dapat diisi. Karena tampilan form ini serupa dengan form dalam bentuk kertas pada umumnya, pengguna dapat dengan mudah
berinteraksi dengan gaya ini. Contohnya adalah ketika mengisi survei Google Form. Kalau spreadsheet seperti menggunakan Excel spreadsheet. Jadi biasanya pengguna pun juga tahu kolom apa yang perlu diisi. Kemudian ini ada formula seperti apa. Jadi pengguna bisa lebih intuitif merasakan beginilah cara bekerja spreadsheet. Jadi sama persis dengan spreadsheet yang ada di Excel. Kemudian gaya interaksi yang keenam yaitu point and click atau direct manipulation menggunakan grafik. Kebanyakan sistem multimedia, kemudian ada juga web browser, ini mereka sangat berpegang pada gaya interaksi point and click, di mana kita tinggal menggunakan mouse untuk mengeklik objek yang kita mau. Atau bisa juga menekan tombol pada sebuah lokasi pada peta. Kemudian bisa juga dengan menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Gaya interaksi yang ketujuh adalah 3-dimensional interfaces. Nah, kalau ngomongin 3D, pasti ingatnya ke virtual reality, di mana pengguna dapat bergerak dalam sebuah simulasi dunia virtual 3 dimensi. Yang terakhir adalah WIM interface. WIM interface ini sebenarnya sudah konsep lama, sejak zaman Windows di awal. WIM ini adalah singkatan dari Windows, icons, menus, dan pointers. Jadi kalau Windows kita udah tahu adalah area kotak pada layar yang bersifat independen di mana aplikasi berjalan. Nah, Windows ini dapat terdiri atas tulisan maupun objek grafis, kemudian dapat dipindahkan, digerakkan, di-resize, kemudian bisa di-scroll, ada scroll naik turun, scroll kiri kanan. Intinya adalah area kotak di mana kita bisa melakukan sesuatu dan aplikasinya berjalan. Kemudian kita bisa juga menjalankan lebih dari satu Windows secara bersamaan, sehingga kita bisa multitasking. Kemudian kalau icon itu ada simbol atau gambar. Jadi kalau teman-teman ngelihat gambar, misalkan gambar recycle bin, nah ini adalah sebuah icon yang merepresentasikan tempat sampah atau recycle bin. Nah, dia bisa merepresentasikan macam-macam, bisa aplikasi, bisa fungsi, bisa perangkat, atau bisa lokasi directory tertentu. Kemudian kalau pointer adalah sarana untuk menunjuk dan memilih objek yang ditunjukkan dengan kursor pada layar. Jadi kalau pointer ya berarti kita ingatnya mouse, kemudian bisa pakai touchscreen, stylus pen, dan sebagainya. Kursor ini bentuknya bisa berbeda-beda tergantung fungsinya. Ada yang bentuknya seperti panah, ada yang kursor seperti tanda plus untuk menggambar garis, kemudian ada juga hotspot yang dia memberi indikator nih, memberi highlight, dia sedang menunjuk ke arah mana. Sekarang ini ada juga istilah widget, yaitu elemen graphical user interface yang menjembatani interaksi user dengan aplikasi atau operating system dari suatu komputer. Widget itu sendiri juga sering disebut mini program atau standalone application yang ada ikonnya. Jadi kalau widget ini sebenarnya mirip shortcut juga sih. Dia mini program yang bisa diakses dengan mengeklik icon. Terima kasih dan sampai jumpa.